Oke, konsep selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai sensasi, atensi, dan persepsi. Hal lain yang dibahas di komunikasi interpersonal adalah tingkatannya, tingkatan saling ketergantungan satu sama lain. Berkaitan dengan apa? Tentu berkaitan dengan proses komunikasinya. Ya, tingkatan ini ada 4 tahap atau tingkatan. Yang pertama adalah ketergantungan secara fisik. Di sini pihak-pihak hanya butuh lainnya secara fisik, gitu ya, tidak mendalam. Mungkin lebih mudahnya kalian pahami bahwa tentu hubungan ini, tingkatan ini juga berdasarkan kedalaman hubungannya. Kalau ketergantungan fisik contohnya adalah penjual dengan pembeli misalkan ya, mereka akan berkomunikasi, berinteraksi, tapi secara fisik karena mereka butuh, penjual butuh pembeli, tapi selesai gitu ya, tidak lebih jauh memaknai pesannya atau menjalin hubungannya gitu ya, tapi ketergantungan karena bagaimanapun si penjual itu butuh pembeli. Yang lebih tinggi lagi adalah ketergantungan aksi dan reaksi. Contohnya seorang psikolog dengan pasiennya, seorang psikiater dengan pasiennya. Kenapa? Karena ketergantungan aksi dan reaksi. Si pasiennya itu curhat, si pasiennya itu mengutarakan apa yang dia rasakan. Reaksi dari si psikolog ini sangat penting untuk si pasien ini, ya, karena satu memberi aksi, lain memberi reaksi, dan saling sama-sama keduanya mendukung ketujuannya. Ya, kalau di situ kan konteksnya adalah proses penyembuhan ya, tentu si psikolog juga ingin pasiennya sembuh, pasien juga ingin sembuh, sehingga ketergantungan aksi dan reaksi. Selanjutnya yang lebih mendalam lagi yaitu ketergantungan secara empati. Yang kemarin kita bahas bahwa empati itu kan sesungguhnya bagaimana kita menirukan gitu ya, bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, lebih kepada rasa, lebih kepada afeksi atau perasaan. Ya, kalau udah seperti ini tentu kita ketergantungan karena orang ini, individu ini akan merasakan apa yang kita rasakan dengan mudah, ya, sehingga komunikasinya pun tentu akan mudah, ya, karena apa yang kita persepsikan, apa yang kita rasakan, dia pun sama bisa merasakannya. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah bentuk perilaku dari empati ini, yaitu interaksi. Ya, kalau kita sudah merasakan empati, kalau kita sudah bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh individu lainnya, tentu perilaku kita juga akan sesuai. Kalau individu itu lagi sedih, tentu kita akan berperilaku untuk menenangkan. Sehingga ketergantungan akan proses komunikasi dengan individu tersebut secara interaksi gitu ya, jenisnya interaksi. Kenapa? Karena kata kunci lainnya adalah role taking, di mana perilaku dari empati itu tentu kita memainkan peranan, mengambil peranan. Si A seperti ini, maka si B ini akan berperilaku seperti si A, sehingga logikanya ketika persepsinya sudah sama, perilakunya sudah sama, akan lebih efektif komunikasinya. Oke, konsep lainnya adalah bagaimana dasar pembentukan dari hubungan interpersonal tadi. Ya, kalau dalam kajian komunikasi interpersonal tentu istilah hubungan itu menjadi sangat penting gitu ya, karena ini pun relevan kalau kita hubungannya tidak dekat, kasarnya asing, tentu komunikasi interpersonalnya pun akan seperti apa gitu ya. Kalian bisa bayangkan kalau kita dekat, kalau kita sudah hubungannya erat, intim, sudah sangat dekat, maka komunikasi interpersonal pun akan berbeda. Oke, jadi hubungan ini sangat menjadi poin penting dalam kajian komunikasi interpersonal. Ya, lalu bagaimana dasar pembentukannya? Yang pertama itu ada pertukaran sosial. Saya lebih suka berteman sama si A karena si A enak diajak ngobrol. Saya lebih suka sama si B. Si B kita punya hobi yang sama. Kita punya pendapat yang sama. Ya, pertukaran sosial dari berdasarkan kehidupan sosial kita. Kesesuaian peran, bagaimana dasar pembentukan saya dengan kalian, saya dengan mahasiswa, karena saya berperan sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, saya memberikan materi, kalian memahaminya, kalian bisa bertanya, berdiskusi gitu ya. Kesesuaian peran, saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa. Dasar pembentukan hubungan interpersonal. Kemudian permainan.
Contohnya di sini disebutkan bahwa misalkan ketika kalian sedang sakit, kalian biasanya seperti bermain dalam tanda kutip berperan seperti anak kecil, ya, ingin dimanja, ingin disuapin, ingin dipijit dan lain sebagainya. Dan yang hubungan interpersonal akan terbentuk dengan orang yang menanggapinya, yang dia juga berperan seolah-olah menjadi ibu kalian, yang mana kalau kalian minta disuapin dia nyuapin, kalau minta dipijit dia pijitin gitu ya. Melakukan perannya role play gitu, mereka memainkan perannya masing-masing. Yang terakhir ada interaksional, ini adalah hubungan di antara dua orang yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana proses pembentukan hubungan interpersonal. Di sini ada dibagi dua ya. Ini sebetulnya bisa terjadi dalam siklus yang sama, di mana ada yang menuju ke pengikatan, kebersamaan, atau sebaliknya menuju ke perpisahan. Mungkin agar lebih mudah memahami dan memang yang khasnya di sini adalah tentu hubungan antara dua individu. Kita akan korelasikan tentu dengan orang yang berpasangan gitu ya, merasa cocok lalu menikah gitu ya. Nah, kita akan melihat misalkan yang pertama tahap memulai, ini adalah tentu tahap berkenalan. Biasanya di sini terjadi kontak, berkenalan secara biasa gitu ya, namun pasti akan lebih hati-hati karena tentu kita juga ingin citra kita atau image kita itu terlihat yang baik-baik saja. Kesan pertama ingin kita terlihat baik gitu ya, atau sempurna. Di sini masih terbatas gitu ya hubungannya. Lalu tahap penjajakan di sini biasanya sudah mulai mencari topik yang ujung-ujungnya mencari kesamaan. Ya, mungkin basa-basi, kesukaannya apa. Kalau ternyata sukanya sama, hobinya sama, itu menjadi topik yang bisa diobrolkan. Ada juga penggiatan tahap selanjutnya, di sini lebih intim lagi, lebih berbagi informasi pribadi gitu ya. Ini sudah lebih terbuka, bisa membuka diri satu sama lain. Tadi di awal lebih hati-hati, kalau di sini sudah terbuka, sudah lebih banyak yang dibicarakan mungkin ya. Kalau kaitannya dengan hubungan dua orang individu, mungkin di sini sudah tentu mengarah ke arah jatuh cinta misalkan ya. Lalu akan lebih lanjut adalah pengintegrasian. Di sini keduanya sudah secara aktif memupuk semuanya itu agar tampak sama atau cocok gitu ya, baik minat, sikap dan lain sebagainya, dan sudah merasa satu individu ini menjadi bagian dari individu lainnya. Yang terakhir adalah pengikatan atau bonding. Nah, di sini kalau contohnya adalah sudah mulai terjadi perkawinan atau pertunangan, misalkannya sesuatu yang lebih mengikat lagi karena di sini sudah merasa bahwa sudah saling bisa menerima satu sama lain ya, menerima kekurangan, menonjolkan persamaan, dan mereka bisa menuju ke kebersamaan tadi. Nah, sebetulnya kalau secara gambaran tadi kan seperti naik gitu ya, dari bawah ke atas. Nah, di atas ini bisa terjadi sebaliknya, yaitu menuju perpisahan atau kembali ke bawah. Ya, tahapannya seperti apa? Misalkan kalau kita korelasikan saja, tentu adalah proses bercerai. Misalkan dari tadi yang sudah menikah, lalu mulai terasa adanya sesuatu. Atau di sini misalkan pembedaan, mulai merasa bahwa hubungan ini misalkan membatasi kebutuhan individualistisnya. Di sini akan lebih menonjol individualistisnya, sehingga merasa akan muncul perbedaan si A dan si B gitu ya. Yang tadinya kalau kebersamaan tadi ingin semakin menyamakan satu sama lain, kalau di sini ditonjolkan itu kok banyak perbedaan antara kita berdua. Kemudian pembatasan, di sini adalah tahapan selanjutnya, bahwa mulai mengurangi frekuensi komunikasi, mulai berkurang gitu ya, akan lebih bersifat semakin sifat individualistis, atau mungkin tidak saling sharing satu sama lain, terjadi pembatasan. Selanjutnya adalah stagnasi. Di sini mungkin
menunjukkan kemerosotan hubungan semakin jauh, namun masih mencoba untuk bertahan, stagnan. Bertahan mungkin dengan alasan lain. Kalau ini pernikahan misalkan karena adanya anak, atau karena agama, atau hal lainnya gitu ya. Namun di sini komunikasi baik yang verbal maupun yang non verbal mungkin sudah terasa seperti berkomunikasi dengan orang asing. Kemudian tahapan selanjutnya penghindaran atau avoiding, semakin sibuk dengan urusan masing-masing, semakin tidak mempedulikan satu sama lain, yang sampai akhirnya adalah proses pemutusan atau berakhirnya hubungan satu sama lain. Biasanya cenderung akan lebih negatif gitu ya, yang mana asumsinya kalau tentu proses komunikasi pun akan terputus. Oke, dua konsep terakhir yaitu atraksi interpersonal dan konsep diri. Atraksi interpersonal ini merupakan daya tarik seseorang ya, dimana kalau semakin tinggi daya tarik maka semakin efektif komunikasinya karena lebih dekat, lebih akrab, empatik, santai, gembira, dan lain sebagainya. Dalam buku psikologi komunikasi dibilang bahwa tentu kalau efektivitas komunikasi interpersonal itu sesungguhnya jika proses komunikasi tersebut merupakan sesuatu hal yang menggembirakan untuk kedua individu. Ya, dimana kalau kita ngobrol sama seseorang, kita merasa senang, terbuka, gembira, tanpa ada rasa benci, takut, atau kita jadi berpura-pura gitu ya, itu dianggap efektif komunikasinya. Ya, sehingga di sini menjadi penting daya tarik seseorang. Kalau kita tertarik dengan orang tersebut, kita suka dengan orang tersebut, maka proses komunikasinya pun akan efektif karena kita membuka diri untuk berkomunikasi. Ya. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat personal maupun situasional. Di antaranya adalah yang bersifat personal itu adanya kesamaan karakteristik personal tentu. Ya, jika orang itu memiliki kesamaan dengan kita cenderung akan menyukainya dan akan senang berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, apapun kesamaan itu, yang jelas jika kita banyak kesamaan akan lebih nyaman berkomunikasi. Tekanan emosional. Bila seseorang dalam keadaan yang mencemaskannya atau harus memikul tekanan emosional, maka ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Ya, jadi situasi yang membuat orang cemas akan meningkatkan kebutuhan akan kasih sayang, sehingga orang yang memberikan kasih sayang tersebutlah itu yang hubungan interpersonalnya akan lebih dekat. Kemudian harga diri yang rendah. Menurut dalam buku Jalaluddin Rahmat Psikologi Komunikasi, bila harga diri seseorang direndahkan, maka hasrat untuk berteman, berinteraksi dengan orang lain itu akan bertambah. Ya, karena dia merasa merasa lebih responsif untuk menerima kasih sayang dari orang lain. Mirip yang tadi ya. Intinya kalau secara personal kita merasa secara emosional tertekan, harga diri yang rendah, maka orang lain yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan sebagainya itu adalah yang daya tarik untuk kita. Kalau situasional, yang termasuk ke dalamnya juga tentu adalah physical attractiveness atau daya tarik fisik. Ya, kalau kita tahu bahwa ada wanita itu cantik, pria itu tampan, ya pasti secara psikologi, secara insting pun biasanya karena kita suka akan lawan jenis, misalkan kita wanita, kita akan lebih tertarik pada pria yang menurut kita tampan, begitupun sebaliknya ya. Intinya adalah daya tarik fisik. Kemudian reward, kita akan menyukai orang yang menyukai kita dan kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Ya, jadi bila pergaulan kita sangat menyenangkan, sangat menguntungkan, maka kita akan saling menyenangi satu sama lain. Ada rewardnya gitu ya. Kalau kita baik sama dia, dia akan baik sama kita. Kemudian familiarity, kalau istilahnya kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya, maka kalau semakin kita kenal, tentu kita akan semakin merasa tertarik dengan orang tersebut.
Oke, yang terakhir ini adalah konsep yang penting juga dibahas di hubungan interpersonal, yaitu tentu konsep diri. Ya, kalian juga sudah mempelajari di psikologi komunikasi. Jadi intinya adalah konsep diri ini persepsi secara fisik, sosial maupun psikologis dari diri kita sendiri yang tentu dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi kita dengan yang lainnya. Yang mana kalau konsep dirinya positif tentu mendorong keefektifan komunikasi. Ya, ciri konsep diri positif yakin terhadap kemampuannya, merasa setara, tidak malu dipuji, sadar tiap orang punya perbedaan dan mampu mengubah dirinya. Ya, sehingga tentu kita kalau berkomunikasi tadi selain menimbulkan kebahagiaan, kegembiraan gitu ya, kita nyaman melakukannya, juga tentu ada pertukaran persepsi di situ, yang mana kalau orang ini konsep dirinya positif, maka kita pun dapat memahami pemaknaan dari dia itu juga positif gitu ya. Sebaiknya kalau negatif, misalkan dia hiperkritis contohnya lah ya, yang berhubungan dengan interaksi, kita pun pasti tidak nyaman, cenderung akan menghindari berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, jadi itulah hal-hal konsep-konsep yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal ya. Yang perlu kalian garis bawahi adalah tadi beberapa istilah yang muncul. Mungkin kalau sensasi, persepsi dan lain sebagainya berkaitan juga dengan komunikasi intrapersonal, yang mana kita tahu bahwa itu sebagai landasan komunikasi, karena sampai kapanpun atau apapun konteksnya kita berkomunikasi, mau antar personal, kelompok, publik, atau bahkan massa sekalipun, kita adalah seorang individu yang mempunyai otak, yang melakukan sensasi, atensi, persepsi, berpikir, dan lain sebagainya. Ya, hanya yang berbeda adalah konteksnya. Oke, semoga dipahami dan dapat nanti membantu kalian dalam mengerjakan soal ujian tengah semester ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi setelah ujian tengah semester. Kita lanjut ke pembahasan minggu ke-8 sampai minggu 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.